Nah, ini kita coba lakukan pemupukan kembali di jalur yang bawah di depan pondok saya ini. Yang jalur sana sudah. Ini kita lanjutkan dengan yang pohon berikutnya. Kalau untuk proses penyemprotannya tidak terlalu lama. Ini nanti saya tunjukkan daun yang memang udah mengalami proses penuaan setelah pengaplikasian pupuk ini. Ini lokasinya masih cukup bersih ya, sekalipun udah hampir pasca panen. Beberapa orang di wilayah ini ada yang mengatakan bahwa saya melakukan pekerjaan yang memang nggak masuk akal, karena menurut mitos atau kebiasaan masyarakat yang berada di seputaran sini, bahwa proses pemupukan durian itu dilakukan ketika musim kemarau. Nah, itu pendapat mereka, tapi ya saya cukup menghargai pendapat mereka ya. Kalau saya punya prinsip, punya ilmu pengetahuan, ketika proses itu saya lakukan baik hujan maupun musim panas, saya tetap melakukan proses penyemprotan. Karena ada jawaban-jawaban tertentu yang memang sudah saya pahami kenapa saya harus melakukan proses penyemprotan. Dan ini juga nggak bisa dibahas dengan orang-orang yang memang punya pola pikir seperti demikian, karena pendapat kita tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Jadi jangan sekali-sekali kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain untuk hal-hal tertentu, karena memang nggak masuk logika mereka ya. Karena apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui, proses pembungaan atau pembuahan durian itu hanya terjadi ketika musim kemarau saja. Kemarau yang cukup panjang, 1 bulan, 2 bulan. Kemudian pohon durian ini mengalami stres air. Nah, itu baru terjadi proses pembungaan. Ini kita lihat ya, daunnya. Ini. Sebenarnya tunas air seperti ini harus kita buang. Tapi karena memang ya keterbatasan waktu saya juga kan. Jadi durian ini hanya saya lakukan proses pemupukan sebanyak 65 pohon secara kontinu. Jadi 65 pohon itu nggak gantian ya. Mungkin setelah panen nanti ada rezeki, kita tambah lagi jumlahnya ya, jumlahnya. Jadi untuk langkah yang pertama saya lakukan proses penyemprotan atau pemupukan sebanyak 65 pohon saja. Ini yang buahnya masih ada ya, masih ada buahnya. Oke, kita naik dulu ke jalur atas biar enak melakukan proses penyemprotannya. Nah, ini kita lihat kondisi daun sudah pada tua. Nanti saya tunjukkan durian yang waktu itu mati ranting, mati pucuk ya. Akan saya tunjukkan perubahannya setelah pengaplikasian pupuk. Jadi kemarin itu sempat ada 3 pohon yang mati ranting. Nanti akan saya videokan. Ini pemupukan yang keempat ya. Kalau yang pertama dan yang kedua itu adalah pemupukan untuk proses penyembuhan pasca panen. Kalau yang ketiga dan keempat dan seterusnya adalah pemupukan untuk proses perangsang pembungaan. Jadi kalau misalnya durian ini masih rendah pohonnya, bisa kita lakukan penyemprotan pada dahan-dahan yang bagian atas. Nah, dikarenakan pohon durian ini cukup tinggi ya, yang namanya durian lokal seperti ini,
Nah itu durian yang mati ranting kemarin. Nanti saya videokan dari dekat biar lebih jelas. Ini kulit-kulit durian ini nanti akan tumbuh anakan. Setelah dia tumbuh anakan, biasanya hewan landak suka makan anakan durian. Nah ini kita lihat udah cukup subur ya, daunnya udah mulai rindang sebenarnya. Sekali lagi saya sampaikan, perlu di pruning ya. Ini ada pohon duku, buahnya cukup lebat ini. Nah ini nggak tahu udah matang apa belum. Jadi pengaplikasian pupuk yang sangat sederhana. Nanti akan saya infokan perkembangan daripada hasil proses pemupukan ini seperti apa. Dari mulai pemupukan yang pertama itu sudah saya videokan, kondisi pohonnya seperti apa. Pemupukan yang kedua, ketiga, ini yang keempat ya. Ketiga dan keempat ini proses pembungaan. Mudah-mudahan disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini kerja sendiri. Kita semprot sampai ke akar-akar seperti ini. Jadi cukup kira-kira basah tanahnya, lembab. Semakin banyak air sebenarnya semakin baik. Tapi karena memang ini pupuk bersifat bakteri, jadi sedikit pun dia berkhasiat. Ini saya tunjukkan pohon yang kemarin nih. Nah ini juga mengalami mati ranting, tapi ini alhamdulillah kondisinya membaik. Ini juga kemarin buahnya banyak. Kita lihat kondisi alam di perkebunan durian kampung atau durian lokal. Ini kita harap kebun durian ini tetap lestari. Kebetulan di jalur ini hampir di satu kabupaten ini, kalau nggak salah saya, cuman saya sendiri yang melakukan proses penyemprotan seperti ini. Sebab masyarakat yang ada di seputaran sini mereka cuman ke kebun pada saat durian berbuah saja. Setelah durian yang nggak berbuah, mereka nggak ke kebun lagi. Nah itu mungkin karena ada aktivitas di tempat lain atau apa gitu ya, saya juga kurang paham. Tapi buat saya pribadi, sesibuk apapun, kalau udah sampai waktunya pemupukan, saya akan lakukan pemupukan. Oke, kita lanjutkan di jalur-jalur berikutnya.